Saya lagi nunggu Neni sama Gerard ya, mencari tahu di mana tertulis. Ada tertulis demikian, Mesias harus bangkit gitu. Saya mau tanya. Bentar Andi ya lagi Kak. sholat. Iya, boleh. Bang Alumni, moderator dong, itu ada tamu. Aku lagi buka literasi ntar tuh. Juliana, Mang Jas. Mengatakan Tuhan Yesus bangkit ya Kak? Gini kakak, Yesus di situ mengajarkan kepada muridnya bahwa ada tertulis demikian. Artinya Yesus sedang mengajarkan bahwa ada loh tertulis. Apa yang tertulis di situ? Kata Yesus yang tertulis itu adalah Mesias harus mati, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu yang tertulis kata Yesus. Karena Yesus mengatakan ada tertulis demikian. Apa yang tertulis? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 5 coba Kak. Itu kitab perjanjian lama atau perjanjian baru Kak? Yesus mengatakan di situ. Nah, kakak baca di ayat sebelumnya. Di situ Yesus mengajarkan bahwa ada tertulisnya di mana? Di kitab para nabi, di kitab Mazmur, di kitab Taurat. Kok kakak bawa kitab Lukas ke saya? Coba lah. Makanya saya bilang kalian itu kuasailah satu perikop ayat itu, biar tahu kalian konteks ayatnya. Saya sengaja fokus di ayat ke-46. Kalau saya baca dari awal panjang. Nah, di dalam perikop ayat itu, Yesus mengajarkan, gini kata Yesus, di ayat 42 tuh, lalu mereka memberikannya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Dia sendiri yang bilang tuh, bahwa aku tuh harus menggenapi yang ada di kitab Taurat, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Di sini Yesus mengatakan bahwa tertulisnya begitu. Nah, masalahnya di mana tertulis itu? Kalau tidak ada ya udah, berarti Yesus berbohong. Ya boleh sih kalian katakan dia tidak berbohong, tapi jujur, katakan ayatnya hilang, nggak apa-apa juga sih. Kalau di perjanjian lama Kak, tidak ada diceritakan, dikatakan kalau tentang Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Ya kalau gitu Yesus ngutip apa? Apa yang dikutip sama Yesus? Dia mengatakan kepada muridnya harus digenapi apa yang tertulis di dalam, harus tergenapi, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dan dalam kitab Mazmur. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya, ada tertulis demikian. Apa yang tertulis? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulis itu? Kalau tidak ada tertulis di mana-mana, Yesus ngutip apa? Makanya selamatkan nama Yesus kalian dari tuduhan penipuan dari saya. Apa itu? Akui saja bahwa ada ayat yang hilang, udah selesai. Ada yang hilang itu Kak. Sebenarnya ada, cuman hilang dimakan kambing. Gak apa-apa. Selesai diskusi kita kok. Asal kalian akui, oh iya ada yang hilang Kak, ayat kami Kak, dimakan sama kambing. Gitu. Ya kalau nggak ada yang hilang kitab kalian ya udah bilang Yesus berbohong Kak. Dia kan Tuhan, suka-suka dia lah. Mana bisa ngomong kayak gitu Kak, berdosa loh Kak. Nah, makanya kalau kalian tidak bisa bicara seperti itu ya buktikan kalau Yesus tidak berbohong. Kalau Yesus memang tidak berbohong, di mana tertulis itu? Kalau tidak ada tertulis berarti dia berbohong. Kalau enggak ya udah bilang aja ayatnya hilang dimakan kambing Kak. Daripada nuduh Yesus berbohong, lebih baik mana? Mending tuduh aja penulis kitab suci menghilangkan ayat itu. Lebih banyak dosa yang mana coba? Yesus dituduh berbohong nggak mungkin, dia Tuhan. Ya udah, tuduh aja lah penulis kitab suci itu yang menghilangkan ayatnya. Aman kamu loh Kak. Daripada nuduh Yesus berbohong loh. Bentar ya Kak, kita cari dulu. Iya, cari aja. Saya kasih waktu 1500 tahun. Mudah-mudahan saya masih hidup untuk menunggu itu ya. Amin. Ya, lanjut ya teman-teman. Saya sebenarnya mau istirahat tadi. Cuman saya tertarik dengan statement saudara-saudara kita Kristen.
Kenapa kalian itu ketika mengklaim sesuatu itu pasti nggak bawa ayat gitu? Kenapa seperti itu? Kenapa bisa begitu? Kenapa ketika kami yang berbicara tuh bawa data, dalil gitu? Itu bukan umat hafalan. Ini kita tidak menghafal. Kau jangan kan menghafal, membaca aja enggak. Kami buka Alkitab, apa yang ditanya Muslim kami buka. Ya udah buka lah Gerald. Udah, Gerald 1500 tahun udah. Hafalan kayak Gerald 1500 tahun Uni kasih waktu. Udah Gerald. Gerald, kamu cari dulu ayat itu baru ngomong. Saya nyanyi ya. Saya boleh nyanyi ya? Silakan nyanyi, silakan nyanyi. Iya. Hai manusia, ajeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan ajeng jeng jeng dan mematikanmu, bukan menyembah pada anak manusia yang dimatikan dan dihidupkan Bapaknya. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, yang tiada dua apalagi ada tiganya. Jeng jeng jeng, keren kan? Temukan kaset dan CD-nya di tong sampah terdekat. Maksud lagu kakak ini apa ya kak? Hai manusia, neneni, sembahlah Tuhanmu yang mematikan anjing jeng jeng dan menghidupkan Tuhanmu, bukan menyembah pada anak manusia yang dimatikan dan dihidupkan Bapaknya. Kak, Ya dulu ya kak ya. Itu kan kalau kakak nyanyi seperti itu kan berarti menghina nggak sih kak? enggak lah. Saya mengajak orang untuk menyembah kepada Tuhan yang nggak mati kok. Hai manusia, ajeng jeng jeng. Di mana coba menghinanya? Orang itu kan isi. Menurut Coba kalau kita Di mana? Di mana? Tunggu dulu. langsung di Ya, enggak tunggu dulu. Di mana menghujatnya? Aku mengajak orang untuk menyembah kepada Allah. Hai manusia, ajeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu. Ah, di mana itu? Hai manusianya atau jeng jeng jengnya yang menghina? Yang mana tuh? Hai coba dengar liriknya. Hai manusia, bodoh jeng jeng jeng. Aku ngomong sama manusia. putar di batu hitam. Hai manusia, sama juga itu kan? Oke, saya jawab. Kalau berputar-putar di batu hitam itu kebodohan, kau akui kalau Daud itu bodoh. Nah, kan? Konsekuensi kau kalau menghujat balik ke kitab kau. Kau tengok di kitabmu bahwa Daud itu. Oke, kalau gitu tai sapi dan batu dalam kitabmu yang menghapus dosa itu kebodohan. Pokoknya kalau kalian yang menghujat, kebalik, ketampol kalian. Kalau aku nggak pernah menghujat kok. Hai manusia, ajeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu. Ah, betul kan aku? Sembahlah Tuhanmu. aku Yang anggap mematikan. kakak Kalian dengar lucu. dulu. Kasih dong kesempatan saya ngomong. Ya, saya kan nyanyi, saya belum diskusi. Saya lagi nunggu kalian menemukan ayat Lukas 24:46 itu. Kok kalian saya bilang sekarang lagi bahas lagu kakak itu bukan menghujat. Ya, di mana menghujat lagu saya? Bapak kakak itu tidak menghujat. Saya anggap. Tapi kakak terus? harus tahu. Apa yang harus saya tahu? Itulah hebatnya Tuhan kami. Rela Apa mati hebatnya di Yesus? kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Dia turun jadi manusia. Benar kakak bilang. Kakak pintar, nggak salah kakak. Nah, berarti nggak menghujat, benar kan saya? Iya, maka saya bilang terima kasih kakak. Nah, Yang kakak sama-sama. nyanyikan itu semua benar. Tuhan Yesus kami itu lahir jadi manusia untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa-dosa Iya. kakak yang kita menghina. Iya. Jadi kakak diselamatkan. Tunggu dulu. Nah, Saya jadilah tanya, Tuhan saya- yang Siapa hebat kita dan semua ya? Aku mau berkuasa. bagan dulu ya. Ya kan? Gerald, mana ayatnya Gerald? Salam. Mana ayatnya Gerald? Ah, Nyungsep ke bawah. Neni, ya, ketika kamu mengakui bahwa Tuhanmu manusia, itu adalah bentuk kejujuranmu dan saya nggak masalah dengan itu. Masalahnya kan saya nggak menghujat kan, ya udah. Nah, Kakak tidak menghujat, kakak mengatakan yang benar. Makanya saya Yes. bilang terima kasih banyak kakak. Sama-sama. Kakak bicarakan yang benar. Yaudah, saya nyanyikan lagu kamu Karena lagi ya, saya dimenangkan tambahkan di lagunya dalam ya. nama Tuhan saya. Kalau kakak nggak paham, ya silakan nyanyikan. Saya berterima kasih, terima kasih banyak kakak. Iya, menyanyikan sama-sama. Sama-sama. Tolong nanti beli kasetnya ya kalau sudah dirilis ya. Hai manusia, Saya beli, ajeng Kak. jeng jeng. Kakak Iya. bikin, saya beli. Kakak bilang Nanti aja ada di mana?
Saya beli. Beli nanti saya kasih nanti kaset dan VCD-nya ya. Jangan Masih bilang punya di VCD? tong sampah ya kak ya, jangan bilang di tong sampah. Iya, nanti Tapi saya kalau kasih. di tong Iya, sampah. iya, nanti saya kasih di. Tong sampah Iya. nggak bilang itu menghina. Iya. Hai Silakan. manusia, jeng jeng jeng. Sembah Tuhanmu yang mematikan jeng 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 dan menghidupkanmu, bukan menyembah pada anak manusia yang dimatikan dan dihidupkan Tuhannya. Maka dari itulah kak, Tuhan kami menjadi hakim di hari kiamat nanti. Hah? Hakim apa? Hakimlah dia. Bukan cuma Yesus yang jadi hakim, murid-muridnya pun jadi hakim. Apa hebatnya Yesus? Itulah hebatnya Tuhan kami. Mati dia. Apa hebatnya? Dia jadi hakim, di kayu muridnya aja salib, jadi hakim. jeng untuk Muridnya juga jeng juga jadi hakim. Tidak ada nabi lain atau Tuhan lain yang sanggup mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Enggak ada Tuhan Bukan yang cuma mau, dosa memang enggak orang ada cuma Yesus Kristen, saja. Semua dosa orang manusia di Ya. dunia ini. Sehingga diselamatkan saya tanya. kita. Iya, oke. Saya tanya, kalau Tuhan Anda kan Tuhan orang Kristen, rela mati Yes. demi umatnya, betul? Oh, pasti. Nah, coba tunjukkan bapaknya Yesus rela nggak mati buat anaknya? Bapaknya Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Bapak Ibu. Oh, jadi bapakku adalah diriku. Dengar ya Bu, gini ya. Bapakku adalah Jadi, Tuhan. tunggu. Dalam kami berdoa, itulah kedekatan Ini namanya kami jeng. kedekatan kami terhadap Tuhan. Kami memanggil itu Jadi Bapak bapakku. kami yang baik. Bapak Enggak, kami bukan yang Anda. baik. Anda, saya lagi Bukan bicara Tuhan tentang Yesus. Yesus. Bapak kami yang baik, Tuhan kami yang baik. Gini ya, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus dengar Iya, dulu. iya. Cara Iya. berdoa orang itu agama itu berbeda-beda. Kamu Allah, ya kan? Muhammad, kami Bapak, Roh Kudus. Iya. Itu hanya cuma perkataan. Ya, berarti terhadap Bapak di sorga, terhadap Tuhan kami, itu panggilan loh Bu. ya, saya mau tanya nih. Jangan dipleset-plesetkan. Hah? Pleset? Enggak ada terpleset saya. Apa yang saya plesetkan? Bapak, Anak, Roh Kudus. Itu kalian suka kali memplesetkan. Padahal itu panggilan Apa sih, Kak? terhadap Tuhan kami. Coba Kakak baca dulu Itu ini. yang Ya, kalian coba. persoalkan terus. Enggak ada. Aku enggak mempersoalkan. Suka-suka Kakak aja lah. Kakak baca nih, Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat." Berarti Yesus berdoa kepada dirinya ini. Pada waktu itu kan dia jadi manusia kan Kak? Iya, lalu dia Berdoa berkata nggak? kepada Dalam siapa? posisi berdoa nggak dia ngomong gitu? Iya, berdoa dia. Sama siapa dia berdoa? Pada Tuhan. Oh, jadi dia punya Tuhan. Pada waktu itu dia kan jadi manusia yang kakak maksud tuh. Iya, waktu dia jadi manusia dia punya Tuhan. Dia mengatakan pada dirinya karena dia posisi dia jadi manusia lahir ke dunia. Jadi dia berdoa kepada dirinya. Secara agama Kristen kami kakak kurang paham. Jangan diplesetin Bapak. Hah? Kok pleset? Lah iya dong, yang Bapak bilang itu kan, Kakak bilang itu kan waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia jadi manusia dia berdoa. Ya dia memanggil Bapak itu dalam posisi apa? Berdoa. Jadi orang Kristen. Jadi Yesus berdoa. Bapak itu pada waktu berdoa. Jangan kalian bilang siapa Bapak, siapa Anak, siapa Roh Kudus, siapa Yesus, banyak kali pun. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Kalian sudah tahu tujuannya itu Bapak itu ya Tuhan. Iya kan? Kan sebenarnya kalian tahu, pintar kalian, cuman kalian carilah celah. Udah. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan. Pada waktu itu dia kan jadi manusia. Lahir Iya. ke dunia untuk menebus dosa saya dan dosa kakak. Untuk menebus dosa. Halo? Dia Iya, waktu dia Nah, terus waktu dia jadi manusia dia punya Tuhan.
Ya dia menjadi Tuhan, dialah Bapa, dialah Tuhan, dialah Roh Kudus, dialah semuanya. Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya iya dong, dia maha kuasa, bisa jadi manusia, bisa jadi Tuhan. Loh kakak bisa nggak jadi manusia, jadi Tuhan? Kakak manusia Nggak bisa. Ya makanya Iya. kakak nggak bisa berkuasa. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya aku. Ternyata kan aku. Gitu ya kak? Eli Eli lama sabaktani. Aku mengapa kok gitu ya? Oh jadi waktu dia bilang ya Bapak itu maksudnya ya aku sendiri. Ampunilah mereka. Itulah Kak. Kalau kakak nggak paham dengan agama Kristen, dengan sejarah Kristen, kakak jangan cuma kutip dikit-dikit. Berarti Yesus ini berdoa kepada dirinya sendiri. Itu pertanyaan orang apa lah ya? Nggak nyampe. Ya kan? Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, berarti dia memanggil Bapa kepada dirinya sendiri. Oke, aku ikutin omongan kakak ya. Aku Iya. ikutin omongan kakak. Iya, Oke, ikutlah. Aku anggap sama dengan kakak aku. Aku anggap aku sama. Iya. Yang berdoa, ya Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu agama apa? Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Baik kan Tuhan Yesus kami sudah dia Ya, saya dihabis. juga sering berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa si Neni, ya Allah. Dia tidak tahu dengan apa yang dia katakan. Baikkan saya. Sama Saya Tuhan juga bisa. supaya orang-orang jahat itu diampuni. Itulah Aku contoh kekristenan. Aku Kak. juga bisa Tidak begitu. membalas, tidak menghina, tidak mencaci, tidak menghukum, malah dia berdoa kepada Tuhan, ampunilah. Itulah contoh kasih yang ada di orang Kristen. Kampret. Tidak disuruh balas, bunuh, serang, bakar. Tidak, Kak. Tidak. Orang Kristen itu mengampuni. Saya benci dengan orang Kristen. Pak Bobon tidak salah dengar. Sudah dibunuh pun, dituja, dipukulin, dihakimi. Tetap dia berdoa, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu contoh, Kak. Contoh kebaikan orang Kristen. Kakak boleh gila di situ joget-joget. Karena kakak Enggak, aku nggak ngerti. Aku bertanya, ini Yesus berdoa kepada siapa? Entah apa. Loh. Saya mengikuti omongan kakak loh. Saya ikutin omongan kakak. Kakak bilang, oh dia berdoa sama dirinya sendiri. Oke, saya ikutin omongan kakak. Saya bikinlah itu contoh kebaikan orang Kristen. Meskipun dihina, dicaci, dimaki, ditertawakan, ditusuk, dibunuh, dicambuk, dia tetap berdoa sama Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ini gimana ini? Berdoa kepada Tuhannya atau berdoa kepada dirinya sendiri? Mana yang betul Kak Neni? Saya jawab, dia Apa? berdoa pada waktu itu sewaktu dia jadi manusia. Kepada? Kepada Tuhan, sewaktu Tuhan Yesus jadi manusia. dia Oh, berdoa. alhamdulillah Yesus Tapi punya Kak, Tuhan. Alhamdulillah ya Allah. Saya ikuti kemauan kakak. Memaksa? Tapi kakak jadi kayak gitu. Apa sih? Kan kakak yang bilang dia punya Tuhan. Alhamdulillah. Memang Kak ngobrol sama kakak, jujur IQ saya turun Kak 10.000. Mungkin kayak kalian memang nggak lihat Kak. Pada dasarnya Iya, kakak pintar, cuma pura-pura bodoh, jadi bodoh Bukan benar. pura-pura bodoh, jadi bodoh beneran aku sama kakak. Kakak bilang tadi Yesus berdoa kepada Tuhan. Ya emang gak nyambung Kak. Muter-muter. Pertanyaan saya bukan muter, jawaban kakak yang aneh. Saya tanya, Yesus berdoa kepada siapa? Itu kan baik kan dia kan? Ini kan? Itu kan? Yang saya tanya dia berdoa kepada siapa? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Yang saya tanya ini Yesus berdoa kepada siapa? A. Bapaknya, B. Tuhannya, C. dirinya sendiri. Itu aja. Atau jangan-jangan ketiga-tiganya adalah betul. Bapa adalah dirinya sendiri adalah Tuhan, dan hamba sendiri adalah dia, dan Tuhan itu adalah hamba adalah Tuhan, anak adalah Bapa adalah anak, dia adalah kita, aku dan dia, dan jadi kita, gitu kan? Lama-lama udah aku bilang, kalian gak usah pakai bahasa Indonesia lagi, bikin kamu sendiri kalian. Gak usah kalian berbahasa satu bahasa Indonesia. Udah kalian ingkari
bahasa Indonesia. Aku adalah dia, bapak adalah anak, anak adalah bapak, kita adalah mereka, mereka adalah kita, dan pada akhirnya hantu adalah hitam, iblis adalah Tuhan, kemudian pada akhirnya putih menjadi merah. Udahlah, suka-suka hati kalian lah. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Pertanyaan kakak balik-balik ke situ. Sudah dijelaskan Kepada yang siapakah lebar, Yesus kita berdoa? nggak nyambung karena A. kakak Kepada nggak di bapaknya, dalamnya. Kak, B. Kepada Tuhannya, C. Kepada dirinya sendiri. kalau kakak tidak di dalamnya, kakak tidak akan mengerti. Kakak akan cari kesalahan, kakak akan cari ketidakbenaran. Jadi percuma saya mengatakan panjang lebar sama kakak karena kakak tidak di dalamnya. Nah, coba kakak masuk di dalamnya, kakak akan mengerti dan paham. Iya kan? Jadi, Kakak tidak jadi di kepada dalam- siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhan. Di waktu Oh, Tuhan jadi- Yesus jadi manusia. Dengar. Oh, waktu dia- Kamu jangan seperti itu mukanya. Kamu cantik tapi mukanya dibikin kayak gitu. Waktu Yesus jadi manusia dia punya Tuhan. Itu kan udah jongkok akhirnya kan. Jadi kepada siapa dia berdoa? Kak, aku mau tanya. Cara berdoa kakak kan? Kepada siapa Yesus berdoa? Cara berdoa kakak kebetulan semua kalian cara berdoanya sama ya kak ya, sama. Sama Yesus sama. Enggak, Saya sama Yesus sama. Kami berdoa menengadahkan tangan kepada Tuhan yang sama. Saya sama Yesus sama. Bacaannya Sama Yesus. Sama Yesus sama. Caranya Sama Yesus sama. Sama Yesus sama. Kebetulan kakak jangan dulu ngomong. Kebetulan kami di agama Kristen cara berdoa kami itu tidak seperti kakak yang memang diatur waktu, tempat dan apanya kan gitu ya kan kak dengan bacaannya. Jadi kalau kakak tanya antara Bapa, Anak dan Roh Kudus itu panggilan kak, sebutan kami terhadap Tuhan kami. Kan kakak tanya itu kan. Jadi di waktu kami berdoa, kami seringkali bilang, Bapakku yang baik, Roh Kudus. Bapak mana nih? Bapakku yang di surga, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Oh, Bapakku yang di surga. Tunggu. Bukan. Kalau Bukan orang ngomong, gitu. jangan pura-pura bodoh. Bukan gitu. Bapak banyak. Bapakku juga dipanggil Bapak. Karena Yesus pernah berkata begini, janganlah memanggil siapapun Bapak di muka bumi. Bapakmu hanya satu yang di surga. Loh, kenapa Yesus jadi Bapak? Mana yang jongkok IQ-nya, saya atau Anda? Janganlah memanggil siapapun Bapak di bumi ini. Kok Anda bilang IQ saya jongkok? Untung saya baca Bible. Tadi bahas Matius 2, masalah Bapak. katanya Bapak itu juga Yesus. Nih. Untuk berdoa memanggil Bapak kami yang di surga yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nih baca nih. Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Yesus di bumi atau di surga waktu ini? Itu perintahnya Kak di waktu berdoa. Iya. Waktu itu Yesus ada di bumi atau di surga? Itu tuh sudah ada di surga pun di bumi Kak. Itu perintah sama dengan apa? Waktu Yesus bicara, waktu Yesus memerintah, Dia ada di bumi atau di surga? Di bumi. Boleh nggak menyebut Dia sebagai Bapa? Menyebut Dia. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Siapapun Bapa di Dan bumi waktu dia ini. di bumi tidak dipanggil Bapak, Pak. Kak. Terus Rabi. dia dipanggil Bapak setelah menjadi ke surga gitu. Waktu berdoa. Berarti dia baru dipanggil Bapak ketika dia sudah naik ke surga. Waktu dia di bumi nggak boleh dipanggil Bapak gitu. Di waktu berdoa. Di waktu berdoa. Ya. Jadi dia baru
menjabat sebagai bapak setelah naik ke surga. Oh begitu. Waktu dia turun lagi ke bumi, panggil bapak lagi atau enggak nanti? Anak. Oh, ke bumi dipanggil anak, di surga dipanggil bapak, gitu. Yang maksud kakak ini kayak mana? Dia ke bumi lagi kayak mana? Ya kan nanti dia turun lagi ke Menghakimi kan? bumi Kak? kan? Menghakimi. Enggak tahu lah mau ngapa. Ya terserah dia lah, mau cari ikan goreng, terserah lah dia mau cari ikan goreng, mau ketemu Maria Magdalena. Itulah hebatnya Nah, dia Tuhan dipanggil apa? kami, Kak. Mati di kayu salib, menebus Buat dosa apa? orang banyak. Sudah itu Mati. Ya Jadi, ingat Tuhan kakak hebat. di akhir Mati. zaman. Mm-mm. Itulah kakak. Jadi hakim garis, hakim garis. Ini aja yang bagus-bagusnya kakak. Gitu doang. Emang ada yang jelek? Emang ada yang jeleknya dari Yesus? Emang ada yang jeleknya dari Yesus? Menghina. Tadi lagu kakak menghina nggak sih? Loh, enggak lah. Saya tidak menghina, saya mengatakan, hai manusia, ajeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu. Di mana menghinanya itu? Coba. Saya mengajak orang untuk menyembah kepada Tuhan yang tidak pernah mati. Di mana menghinanya itu? Kalau Tuhan kalian pernah mati nggak apa-apa. Kalau kalian bilang hebat, gini ya, mengatakan Tuhan yang mati adalah Tuhan yang hebat sama dengan mengatakan kotoran itu wangi. Dan itu nggak masalah kalau Anda sepakati kalau kotoran itu wangi. Nggak apa-apa. ODGJ itu adalah orang sehat, nggak apa-apa. Sama dengan mengatakan Tuhan mati adalah Tuhan yang hebat. Itu menurut Anda. Tapi Tuhan mati dalam perspektif umat Islam itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mati. Baca 1 Timotius pasal 6 nomor 16 ya. Ini kenapa kita berbeda. Ini kenapa saya ini tidak mau seperti Anda. Pak, saya tidak Karena mau- bagi Anda saya Tuhan yang tidak mati. mau Bentar dulu. tidak baik tentang Enggak gini agama. dulu loh. Enggak. Karena Saya apa, Kak, ya? mengatakan Gini, yang tunggu, justru tunggu, saya Kak. mengatakan yang Kalau baik saya tentang agama mengatakan Anda. yang tidak baik tentang agama Loh, lain. kok merasa tidak baik kalau Tuhan mati? Sama dengan kakak. Kalau Loh. mau cari-cari keburukan, saya Sister, sama dengan kakak. Anda yang bilang Tuhan Anda mati, kok Anda bilang itu buruk? Saya tidak mau sama dengan kakak. Silakan Anda kakak mau percaya bahwa Tuhan Anda mati, lalu ketika saya konfirmasi Tuhan Anda mati, Anda bilang itu buruk. Anda yang bilang loh Tuhan Anda mati. Sekarang Anda bilang itu buruk. Gimana ini orang Kristen nggak konsisten ya? Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus itu sama, tidak pernah mati. Tuhan saya nggak pernah mati, Tuhannya Yesus tidak pernah mati. Yesus pernah mati, Tuhan kalian Yesus. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, mari kita baca ayatnya. Apakah Tuhannya yang disembah oleh Yesus pernah mati? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tuhan Anda takluk kepada maut 3 hari. Bersemayam dalam terang, tak terhampiri. Tuhan Anda menghampiri, dicongkel, ditowel ya. Seorang pun tidak pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Ini Tuhan yang diperkenalkan oleh Timotius, yang kami imani Tuhan yang betul, tidak pernah mati, tidak terhampiri, dan bahkan tidak ada yang bisa melihat Tuhan itu. Tuhan kalian beda, pernah mati, terhampiri, dan bahkan dia dilihat oleh manusia. Memang beda kita. Kita beda. Nah, ketika Anda yang mengakui Tuhan Anda pernah mati dan Anda katakan Tuhan saya hebat karena pernah mati, silahkan. Sama ketika ada orang mengatakan Mama Loren itu nabi, kotoran itu wangi, ODGJ itu sehat, sama seperti itu. Karena tidak ada satupun orang yang otaknya sehat mengatakan Tuhan itu hebat kalau dia mati. Oh, berarti kakak bilang otak kami tidak sehat ya? Loh, secara akal saya tanya kepada Anda, Tuhan itu bisa mati nggak? Lucu Saya tanya, kakak ini. Tuhan Kok itu saya tidak ada menghina kalau kakak, Tuhan- kakak menghina terus. Inilah Kristen kadrun. Nggak ada Kenapa sehat, merasa otak terhina, Kak, ketika Anda yang menerima kalau Tuhan itu mati? Anda yang bilang Tuhan itu hebat karena dia bisa mati. Anda yang bilang loh. Iya, Bang. Tapi bukan berarti kakak berhak menghina Kata kami mati, yang tidak punya otak. loh, saya Otaknya nggak sehat. loh, bagi saya orang yang mengatakan ayam itu adalah bebek, itu otaknya sengklek. Sama seperti orang mengatakan Tuhan kami Tuhan yang hebat karena pernah mati. Itu orang yang sengklek otaknya. Karena kalau Tuhan bisa mati, bagaimana mungkin dia bisa dikatakan Tuhan? Makanya ada istilah ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu filsafat, mempelajari ontologis dan epistemologis dan mempelajari esensi dan hakikat. Gini aja, Menurut kalian Tuhan itu hebat karena pernah mati. Kak. Gini Itu aja, bagi Kak. kalian loh. Gini aja. Apakah itu kebenaran universal? Kak. Jangan gini aja dulu. Saya lagi nguji akal di sini. Hmm? Akal Anda mengatakan Tuhan itu hebat karena pernah mati. Pernah mati dan hidup lagi.
Lazarus pernah mati dan hidup lagi. Apa hebatnya Tuhan Anda? Lazarus pernah mati dan hidup lagi, dia bangkit, gak naik gak ke surga. Enok ke Elia bahkan tidak pernah mati tapi sudah naik ke surga tanpa kematian. Lebih hebat siapa? Kenapa Anda katakan Yesus lebih hebat, dia harus mati dulu supaya ke surga, sementara Henok dan Elia Manusia atau enggak? menebus dosa siapa? Manusia atau enggak? Menebus dosa siapa Yesus? Ya, dosa umat manusia. Itulah itu. Tunjuk satu manusia yang sudah masuk surga di bawah Yesus. Itulah akalmu jongkok, Kak. Masa kau suruh Giliran tidak bisa menjawab, akalmu Aku jongkok. lahir tahun Saya 2000. lebih baik. Aku Saya tiga, Kak. Nggak mungkin nggak aku ada bisa urusan. ketemu sama yang sudah sekian abad Masehi sana bisa ketemu. Pakailah Berarti otakmu, Kak. klaim Anda ini justru bilang Anda aku yang jongkok, pakai kau yang otak. jongkok. Loh, yang bilang IQ saya dikatai IQ jongkok, bahkan dikatai orang bodoh oleh orang bodoh nggak masalah. Kalau yang mengatakan saya itu bodoh adalah orang cerdas, baru saya kaget. Tapi yang bilang saya orang bodoh adalah orang bodoh, sama Loh, seperti menurut diteriaki kakak gila sama pintar. orang gila. Menurut kakak pintar, saya mau Saya ketemu nggak pernah sama yang sudah ribuan tahun bahkan abatan tahun mau ketemu nanya mati. Denny, Apa saya dia? cuma Oh. tanya, ketika kamu mengatakan Tuhan mau menyelamatkan, Ya. yang saya tanya siapa yang diselamatkan? Hmm. Itu aja, kenapa malah tantrum, bawa-bawa Di IQ firman jongkok segala. Tuhan, di firman Di Tuhan mana ada dituliskan tulis, dia Kakak. pernah menyelamat? Tuhan Coba Yesus tunjukkan. itu mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dosa-dosa umat manusia. Kalau dosa umat manusia itu kan bukan satu, dak, Kak? Bukan satu kan? Berarti Fir'aun itu sudah nggak berdosa lagi? Enggak lah, karena dia sudah ditebus oleh Tuhan kami yang baik. Oh, berarti Fir'aun semua penjahat-penjahat di zaman dahulu kala. Juga sudah dijamin kakak selamat loh, Oh, Kak. jadi semua manusia nggak ada yang masuk Iya. neraka, semua masuk surga. Iya. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Kalau kakak nggak Firaun- percaya ya Katanya enggak. Fir'aun masuk surga, gimana ini? Pada zaman itu dia sudah percaya. Fir'aun percaya Yesus. Melotot deh. Mau keluar deh. Ya saya jujur baru ketemu orang Kristen kayak kakak baru ini. Ya, terima kasih ketemu saya ya, Kak. Iya. Jadi Fir'aun masuk surga ya? Yang pada waktu itu Tuhan mati ya di kayu salib, yang dia berdoa, Kak. Ya Tuhan, ya Bapak, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pada zaman itu semua masuk surga karena Tuhan sudah mengampuni. Kalau Semua di yang membunuh sekarang, Yesus pada waktu itu, yang meludahi Yesus, yang melanjangin Yesus masuk surga. Mantap. Iya. Kalau sekarang, Keren banget. kalau yang sekarang, Kak, bagi yang percaya. Kalau nggak Oh, percaya, kalau dulu nggak apa-apa, nggak percaya. Yang dulu pokoknya asal membunuh Yesus saja masuk surga. iya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kakak sekarang tahu Betul kan juga apa yang ya. kakak perbuat. Kalau Iya, sekarang kakak lebih tahu enak apa jadi yang penjahat kakak perbuat. zaman dulu ya, ketimbang jadi orang baik zaman sekarang ya. Jadi Mendingan penjahat kakak zaman tahu. dulu nggak tahu. Nggak Iya, tahu. makanya Nggak tahu lebih enak dosa. jadi penjahat. Zaman dulu belum tahu, Iya. belum ada dosa, Kak, zaman dulu. Iya, Belum zaman dosa dulu itu zaman lebih dulu, hebat, Kak. lebih enak hidup zaman dulu jadi penjahat karena itu nggak tahu kalau itu kejahatan Iya, guys, nggak masuk tahu surga. dia dosa zaman dulu. Kalau sekarang, Kak, media sosial udah banyak, sudah tahu menghina orang itu dosa, mencaci agama orang itu dosa, tapi tetap Semua dilakukan. hansip Romawi masuk surga. Maksud kakak Yudas iya. masuk surga. Yudas juga masuk surga. Yudas masuk surga, muridnya Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus kan? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni pada waktu itu. Tuhan, Bapak, ampunilah mereka yang tidak dengan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu itu kan, makanya kakak simak dong. Gimana sih? Kalau sekarang kakak sudah tahu. Makanya di firman Tuhan mengatakan, berdosalah orang yang mengetahui tapi tetap melakukannya. Jadi lebih baik tidak tahu, tapi dilakukan. Yudas masuk surga, hansip Romawi masuk surga ya. Sudahlah, Kak, memang payah ngomong sama. Iya, Kak, aku bodoh, Kak, kakak pintar. Kakak punya Roh Kudus. Iya dong. Yudas masuk surga karena membunuh Tuhan. Iblis juga jahat loh. Iblis kenapa nggak masuk surga? Kan dia yang membantu Yudas menjual Yesus. Iblis itu nampak dah, Kak.
Iblis. Iblis nampak nggak? Iblis nggak nampak. Berarti Yesus cuma mau menyelamatkan yang nampak-nampak aja. Yang nggak nampak nggak mau dia. Iblis manusia nggak kak? Bukan. Iblis ada loh manusia. Ada manusia yang iblis. Ada. Iya, iblis manusia. Iblis ada. Ada. Iblis ada manusia. Ada. Petrus iblis kata Yesus. Manusia dia padahal. Ada nih. Enyahlah iblis padahal dia manusia loh. Dirasuki Dia belum iblis kali. Tidak kak. Enggak, yang dirasuki iblis itu Yudas. Ya, Petrus nggak dirasuki iblis, dia yang dikatakan iblis. Coba mana datanya? Petrus dirasuki iblis tuh. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Ini. Nah ya. Nah, Markus pasal 8 nomor 33. Hal ini dikatakannya dengan terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya itu dan memarahi Petrus katanya, enyah iblis, sebab engkau bukan memikirkan tuh iblis juga manusia loh. Iblis Dikatakan seperti itu kan kak, karena si Petrus melakukan kesalahan. Iya, jadi dikatain iblis kan? Karena Dikatain iblis kan dia? Di dalam hati si Petrus ada iblis. Iblis yang ada di hati si Nggak ada di situ, di hati jangan ditambahin kak. Makanya, Kak, Maka jangan- berpalinglah Yesus dan jangan- memandang muridnya dan memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis. Tuh. Nyahlah iblis, nyahlah iblis, nyahlah itu. Dia ngomong sama siapa? Nyah itu termasuk kepada manusia atau Iya, ngomongnya sama siapa? Ya ngomongnya sama Petrus lah. Kalau sama kita Petrus. sama manusia kan pergilah kau dari sini. Ah gitu dah. Bukan Maka nyah. berpalinglah Yesus dan memandang murid-muridnya memarahi Petrus. Pergilah engkau dari sini. Anak kurang Ya udah, ajar. udah. Kalau Udah, nyah kakak itu hebat, bukan hebat. sama Udah. manusia. Kakak jadi Kristen aja, udah. Kakak jadi Kristen aja. Ya kakak pakai Karena gelang saya biru ya, Kristen. kakak. Iya. Lucu, Iya Kakak. jadi Kristen aja udah. Kakak pakai gelang biru, gelang ungu ya. Kakak saya kasih Kita gelang ungu. nggak pakai jampi-jampi kak. Kalau Kristen nggak pakai jampi-jampi. Enggak, gelang ungu, enggak, kakak gelang ungu ya. Sudah pakai saya gelang tetapkan Kak Neni gelang ungu ya. Fandi udah ya, gelang ungu ya Fandi ya, gelang ungu tak terobati ya. Kau yang nggak terobati. Iya ya kakak pinter. Yudas masuk surga. Ya. Teman-teman itu contoh pasien yang tidak bisa diselamatkan menggunakan gelang ungu ya. Saya tidak sanggup, saya angkat tangan. Gelang ungu. Saya tanda tangani ini ya dan tolong ya. Jangan temukan lagi saya dengan itu ya, Kakak Neni ya. Karena apa? Dia hebat, dia pintar. Saya kalah ya. Karena Kak Neni gelang ungu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.